مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, wa man sara ala nahjihi wa iktafa, wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahmakumullah. Kalimatullahi hiyal ulya. Kalimat Allah adalah kalimat yang tertinggi. Setelah kita memahami tentang makna yang terkandung dalam kalimat tauhid, yaitu tauhid la ilaha illallah, kemudian kita kuatkan dengan syahadat risalah, yaitu Muhammad Rasulullah, maka untuk melengkapi pemahaman itu kita harus meyakini bahwa kalimat Allah adalah yang tertinggi. Islam adalah agama yang tertinggi. Ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam inilah agama yang terbaik, yang dimenangkan nantinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itulah yang tertinggi dan tidak ada yang melebihi ketinggiannya. Kalau kita lihat dalam Al-Quranul Karim, kalimat di dalam Al-Quran disebutkan kurang lebih sebanyak 19 ayat. Yang mana arti daripada kalimat itu bisa bermakna pernyataan, juga bisa bermakna ketetapan, maupun konsepsi atau manhaj, sistem. Misalnya pada poin yang pertama, kalimatal ladzina kafaru, disebutkan di surat 9 ayat 40. Kemudian yang kedua, kalimatal kufri, surat 9 ayat 74. Yang ketiga, kalimatin khabithah, surat 14 ayat 26. Yang keempat adalah kalimatan takhruju min afwahihim, kalimah yang keluar dari mulut-mulut mereka, surat 18 ayat 5. Poin yang kelima, kalimatun huwa qailuha, kalimat yang dia adalah yang mengatakannya, surat 23 ayat 100. Yang keenam, kalimatul azab, kalimat siksaan, surat 39 ayat 19 dan 70. Kalimatul fasl, yaitu ketetapan yang menentukan, surat 42 ayat 21. Kemudian poin 8, kalimatin sawain, surat 3 ayat 64. Kalimat persamaan antara orang-orang Muslim, Yahudi, dan Nasrani, yaitu dalam rangka perintah untuk mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah saja. Kemudian ayat poin ke-9 adalah ayat surat 9 ayat 40, yaitu kalimatullah. Sedangkan poin ke-10 ini ada 5 tempat, kalimatun sabaqat mir rabbika, kalimat yang lebih dahulu dari Tuhanmu. Poin ke-11, kalimatu rabbika, kalimat Tuhanmu, ada di 2 tempat, surat 11 ayat 119 dan surat 40 ayat 6. Yang ke-12, kalimatun thayyibah, perkataan yang baik, surat 14 ayat 24. Poin ke-13, kalimatan baqiyah, yaitu kalimat yang tetap, surat 43 ayat 28. Dan yang ke-14, kalimat taqwa,
yaitu kalimat ketakwaan surat 48 ayat 28. Di 14 ditambah dengan 5 yang beberapa poin tadi lebih daripada satu tempat, jumlah totalnya adalah 19 tempat. Islam versus non-Islam. Islam memiliki ungkapan, pernyataan, ketetapan, dan konsepsi yang berbeda dengan non-Islam. Merujuk pada materi al-wala' wal-bara', maka Islam telah membersihkan dirinya sebersih-bersihnya dari segala kotoran non-Islam. Ketika kita sebagai seorang muslim sudah mengatakan la ilaha illallah, maka kita berlepas diri dari segala macam isme, konsepsi, pemahaman, pemikiran yang bertentangan dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Syahadatain versus ideologi jahiliyah. Ungkapan, pernyataan, ketetapan, dan konsepsi Islam yang bersih itu bersumber dari syahadatain. Sedangkan non-Islam berasal dari pemikiran-pemikiran atau ideologi jahiliyah. Yang mana ideologi jahiliyah ini tumbuh dari tumpukan dosa-dosa, kemaksiatan, kesalahan-kesalahan. Padahal dosa itu menimbulkan bintik hitam atau nukta sauda dalam hati manusia yang apabila tidak dibersihkan dengan taubat, maka akan bisa menutupi hati itu. Khatamallahu ala qulubihim. Allah mengunci rapat hati mereka, wa ala sam'ihim, pendengaran mereka, wa ala absarihim yusyawah, pada penglihatannya juga ada penutupnya. Ini dikarenakan dosa-dosa kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang, khususnya seorang muslim, itu akan menjadi rona hitam, bintik-bintik hitam yang merata, yang apabila tidak segera dihapus maka akan mengotori hatinya dan menjadikan hatinya mati serta terkunci. Akhirnya dosa itu ditetapkan sebagai hukum. Jadi itulah hukum buatan manusia, pandangan manusia non-Islam yang bersumber dari pemikiran-pemikiran dan ideologi jahiliyah. Maka hasilnya juga kejahiliaan. Kita ingat hadits nukta sauda, innal 'abda idza akhta'a khati'ah. Sesungguhnya seorang hamba, seorang manusia, apabila selesai melakukan kesalahan, dosa, kemaksiatan, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, maka akan ada titik hitam di dalam hatinya, ada noda hitam. Fa idza huwa naza'a, maka ketika dia menghilangkan, mencabut dosa itu, menghentikannya, wastaghfar, dan dia bertaubat, beristighfar kepada Allah, wataba, bertaubat, wa sukila qalbuhu, hatinya kembali bersih, bersinar. Wa in ada, dan jika dia kembali, zida fiha, ditambahkanlah di dalam hatinya tersebut, ditambahkan noda-noda hitam dalam hatinya, hatta ta'lu qalbahu, sampai dia, noda hitam tersebut menutupi hatinya. Wahwarron, itu adalah rona, noda hitam, alladzi dzakarallah, yang disebutkan Allah di surat Al-Mutaffifin, kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Janganlah begitu, tetapi noda hitam itulah yang telah menutupi hati-hati mereka disebabkan oleh apa yang mereka perbuat. Hadis riwayat Tirmidzi. Inilah peringatan bagi kita semuanya, terutama bagi setiap muslim, bahwa dosa kemaksiatan itu akan bisa mengotori hati kita, mengotori jiwa kita.
kalaupun kita tidak melakukan secara sengaja dosa atau kemaksiatan itu, maka hal-hal yang tidak sengaja itu juga akan bisa mengotori hati kita. Ibarat cermin, ketika cermin yang terbuat dari kaca ini kita biarkan, walaupun kita tidak niat untuk mengotorinya, maka cermin ini akan otomatis terkotori oleh debu-debu, oleh barang-barang yang lainnya. Sehingga itulah hati kita yang senantiasa tercemar oleh lingkungan, oleh keadaan, situasi, kondisi, apalagi kita juga memiliki anggota tubuh yang susah untuk kita kendalikan. Maka kalau kita tidak secara rutin membersihkan hati, lambat laun hati itu akan menjadi keruh, menjadi kotor. Dan kalau tidak kita bersihkan secara atau dalam waktu yang lama, maka hati itu menjadi sakit dan bahkan menjadi mati. Na'udzubillah min dzalik. Kalimat Allah versus kalimat orang kafir. Syahadatain itu adalah kalimat Allah, berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimatullahi hiyal ulya. Sedangkan ideologi jahiliyah itu bersumber dari ungkapan, pernyataan, ketetapan dan konsepsi orang-orang kafir, yang mana mereka berada di samudra yang dalam, gelap, ombak bergulung-gulung, tidak bisa melihat apapun, bahkan dirinya sendiri pun tidak. Inilah gambaran yang ada dalam Al-Quran, bisa kita hayati bersama bagaimana perbandingan antara kalimat Allah, yaitu kalimat yang hak, kalimat yang tertinggi, dibandingkan dengan konsepsi pemikiran pernyataan dari orang-orang kafir yang sangat jauh. Kalimat Allah mulia, tinggi dan terhormat, sedangkan konsepsi pemikiran orang kafir penuh dengan kebingungan, seperti yang berada di tengah samudra dalam kondisi gelap gulita dan ombak badai yang sangat dahsyat. Dia sendiri kebingungan. Kalimat Allah itulah yang tertinggi. Kalimat Allah itulah yang mulia, yang sangat agung dibandingkan dengan kalimat jahiliyah. Dalam surat 9 ayat 40, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita semuanya tentang kisah hijrahnya Rasulullah SAW dan Allah yang menolong Rasulullah, menolong agama Allah. Illa tansuruhu, apabila kalian tidak menolongnya, faqad nasarahullahu, maka Allah sendiri yang menolongnya. Id akhrajahul ladina kafaru, ketika orang-orang kafir mengusir Thaniyafnain, satu di antara dua. Artinya Rasulullah SAW dan Abu Bakar, idhuma fil ghar, ketika keduanya berada di Gua Tsur, yaqulu li sahibihi, id yaqulu li sahibihi, ketika Rasulullah SAW berkata kepada temannya, la tahzan, innallaha ma'ana, janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Pada saat mereka berdua berada di Gua Tsur, orang-orang kafir Quraisy itu berada di mulut gua, yang seandainya mereka duduk dan mendongakkan kepala ke dalam, itu terlihat kaki dan fisik Rasul serta Abu Bakar di dalam gua, sehingga Abu Bakar cemas, takut. Maka Rasulullah SAW menguatkan keyakinan Abu Bakar bahwasanya innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama dengan kita, tidak akan menyia-nyiakan kita. Fa anzalallahu sakinatahu alaih, maka Allah menurunkan ketenangan padanya, wa ayyatahu bi junudin lam tarauha, dan menguatkannya dengan tentara-tentara yang tidak terlihat. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla, dan Allah menjadikan
kalimat orang-orang kafir itu rendah, wa kalimatullahi hiyal ulya, dan kalimat Allah itulah yang tertinggi. Wallahu azizun hakim, dan Allah maha mulia lagi maha bijaksana. Jadi inilah perbandingan antara kalimat Allah dengan kalimat orang-orang kafir. Karena kalimat Allah itulah yang tertinggi ya. Semua kemuliaan memang hanya dari Allah. Innal izzata lillahi jami'ah. Surat Yunus ayat 65. Sedangkan kalimat orang-orang kafir itu rendah dan hina, itu disebutkan. Kemudian di surat At-Tin ayat 5, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Ketika manusia tidak menggunakan potensinya, maka akan lebih rendah serendah-rendahnya dibandingkan dengan makhluk lain yang rendah. Surat Al-Bayyinah ayat 26, "Ulaika hum syarrul bariyah." Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang tidak mau menerima risalah Islam, mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Na'udzubillah min dzalik. Kalimat tauhid kalau kita bandingkan dengan kalimat syirik, maka kalimat Allah yang tinggi dan mulia itu adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Sedangkan kalimat orang-orang kafir yang rendah itu adalah kalimat syirik. Kenapa? Karena kemusyrikan itu bagaikan jatuh dari langit, lalu dicerai-beraikan oleh burung, akhirnya jatuh di tempat yang jauh. Di surat Al-Hajj ayat 31, Allah berfirman, "Wa may yusyrik billah." Barang siapa yang menyekutukan Allah, faka'annama kharra minas sama', maka seolah-olah dia terjatuh dari langit. Fatakhtafuhu at-tayru, maka dicerai-beraikan oleh burung. Au tahwi bihi rih, atau diterbangkan oleh angin yang sangat jauh. Fi makanin sahik, yaitu di tempat yang sangat jauh. Artinya tidak ada bobotnya sama sekali. Dia terumbang-ambing dalam kehidupan dunia ini, terjatuh dalam jurang kesyirikan. Dia mendapatkan kerugian yang sangat besar di dunia dan di akhirat. Kemudian kemusyrikan itu juga menyebabkan terpecahnya kepribadian seseorang, karena dia tidak fokus dalam memberikan pengabdian serta loyalitasnya. Ketaatannya itu menjadi tidak fokus. Itu bisa kita lihat gambarannya di surat Az-Zumar ayat 29. Allah Ta'ala berfirman, "Dharaballahu mathala." Allah mengambil sebuah permisalan. Rajulan fihi syuraka, seorang laki-laki yang memiliki majikan ataupun orang yang memerintah, mutasyakisun, jadi memiliki majikan atau orang yang memerintah jumlahnya banyak. Warajula salaman lirajulin, dan seseorang yang dia hanya mengabdi kepada satu majikan saja. Hal yastawiyani mathala, apakah sama permisalan tersebut? Ya, tentunya tidak ya. Jadi orang yang bertauhid kepada Allah saja, itu fokus loyalitasnya hanya kepada Allah. Dia mengabdi, la ilaha illallah, tidak ada zat yang patut untuk disembah, diibadahi, ditaati, dicintai, dan diabdi secara totalitas kecuali hanya Allah. Sehingga dia fokus dalam hal pengabdian. Sementara orang yang bukan hanya kepada Allah saja dia mengabdi, tapi juga kepada makhluk, kepada dunia, kepada jabatan, kepada wanita dan sebagainya, maka pada saat-saat tertentu ketika ada perintah, tuntutan dalam waktu yang sama, dia bingung. Istrinya menyuruh untuk berbuat maksiat, sementara dia ingin melakukan ketaatan kepada Allah dalam waktu yang sama.
ini menjadi bingung ya. Itulah contoh dua orang yang memberikan loyalitas, yang satu hanya kepada satu tuan, satu rob saja, sementara yang lainnya itu kepada lebih dari satu, maka tentunya akan berbeda jauh. Kalimat takwa kalau kita bandingkan dengan kesombongan jahiliyah. Kalimat tauhid itu adalah kalimat takwa yang menghantarkan seseorang kepada ketakwaan. Surat Muhammad surat Al-Fatih ayat 26. Sementara kalimat syirik itu menghantarkan seseorang kepada kesombongan jahiliyah. Allah berfirman, "Idza'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyah, hamiyatal jahiliyah." Ketika menjadikan orang-orang yang kafir dalam hati mereka itu al-hamiyah, yaitu sebuah emosi ataupun semangat ya, hamiyatul jahiliyah, semangat kejahiliaan. Fa anzalallahu sakinatahu ala rasulih, maka Allah menurunkan ketenangan kepada rasulnya, wa alal ladzina wa alal mu'minin, dan kepada orang-orang yang beriman, wa alzamahum kalimat taqwa, dan mengharuskan mereka untuk tetap kepada kalimat ketakwaan, wa kanu ahqqu biha, dan adalah mereka lebih berhak mendapatkannya serta pengikutnya, wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan adalah Allah terhadap segala sesuatu itu mengetahui. Inilah perbandingan antara kalimat taqwa dan kalimat jahiliyah. Kalimat taqwa itu akan menenteramkan hati kita, menjadikan kita itu mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan, hidup menjadi tenang ya. Sementara kalimat jahiliyah itu sebaliknya akan menjadikan orang itu cemas dalam kehidupannya. Walaupun mungkin secara materi banyak, tetapi dia tidak nyaman dalam hidupnya. Suhail bin Amr dalam perjanjian Hudaybiyah menolak kalimat basmalah. Tidak setuju dituliskan basmalah, dan tidak setuju ada kata-kata Rasulullah, hanya Muhammad bin Abdullah saja. Ini menunjukkan ada semangat kejahiliaan dalam dirinya. Dan sombong itu menolak kebenaran serta meremehkan orang lain. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu bukan identik dengan penampilan yang bagus, kemudian tampilan yang rapi, dan sebagainya. Tetapi sombong itu adalah perbuatan batin, ya, perbuatan hati. Tidak disamakan dengan penampilan zahirnya. Orang-orang kafir, mereka itu memiliki hati yang sombong, tidak mau menerima dakwah Islam. Mereka sebenarnya mengetahui tentang kebenaran tetapi tidak mau menerima dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW karena tertutup oleh kesombongan ini. Kalimat baik dibandingkan dengan kalimat yang buruk. Kalimat takwa adalah kalimat yang baik, kalimat thayyibah. Sementara kesombongan jahiliyah atau hamiyatul jahiliyah itu adalah kalimat yang buruk atau disebut kalimat khabithah. Tidak memberikan manfaat bagi manusia, didengar pun tidak enak. Inilah perbandingan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk. Perbandingan yang kokoh dan yang tidak kokoh. Kalimat yang baik pasti kokoh, sedangkan kalimat yang buruk pasti tidak kokoh. Kalimat yang baik ini kokoh dikarenakan asluha thabitun, akarnya menghunjam ke dalam bumi, wa far'uha fis sama, cabang-cabangnya menjulang ke langit, tu'ti ukulaha kullahin, buahnya ada sepanjang tahun, akan diucapkan kembali ketika di alam kubur, segala yang bermanfaat akan tetap di bumi ini. Sementara kalimat khabithah itu ujtusat min fawqil ardi, akarnya tercerabut dari bumi. Kemudian tidak akan diucapkan ketika di dalam kubur dan
akan hilang. Inilah perbandingan yang sangat jauh antara seorang muslim muwahhid, muslim yang bertauhid secara lurus, secara benar, dengan orang yang non-muslim, yang musyrik, yang kafir. Seorang muslim akan memiliki kepribadian yang kokoh, yang lurus, yang mustaqim, sementara orang kafir terombang-ambing dalam kehidupan dunia, tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Kuat versus lemah. Jadi syahadatain itu kuat, pasti akan mendapatkan kemenangan. Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Allah sudah menentukan, sudah mentakdirkan, menetapkan, la'aghlibanna, pasti aku akan memberikan kemenangan, ana wa rusuli, aku dan utusan-utusanku. Innallaha qawiyyun aziz, sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha mulia. Segala yang kita bawa dengan misi kebaikan, maka janganlah kita khawatir, pasti akan ditolong oleh Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, maka pasti Allah akan menolong kalian dan akan mengokohkan kaki-kaki kalian. Kekuatan dan izzah serta segala macam kemenangan itu adalah mutlak milik Allah Ta'ala. Yu'ti may yasha, akan diberikan kepada siapapun yang dikehendaki. Qulillahumma malikal mulki, katakanlah hanya kepada Allah segala macam kekuasaan. Malikal mulki, Allah yang memiliki kekuasaan. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya, engkaulah yang memberikan kekuasaan itu kepada siapapun yang kau kehendaki, dan engkaulah yang mencabut kekuasaan itu kepada siapapun yang kau kehendaki. Kemudian sedangkan ideologi jahiliyah itu adalah lemah dan pasti kalah. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, dan katakanlah jika kebenaran datang maka kebatilan itu akan sirna. Karena sebenarnya sifat kebatilan itu adalah pasti binasa, pasti hilang, pasti kalah. Innal batila kana zahuqa. Jadi masalahnya, adakah junudul haq yang datang ini, tentara-tentara kebenaran yang mau datang itu ada atau tidak? Kalau tentara kebenaran tidak mau datang, tidak menguatkan dan mengokohkan dirinya, maksudnya tidak memberantas kejahiliaan dan kemungkaran, maka kemungkaran tetap eksis. Tapi kalau tentara-tentara kebenaran ini datang, pasukan-pasukan kebenaran ini datang, maka kekuatan ataupun kemungkaran itu menjadi lemah. Kitalah diharapkan menjadi junudul haq yang bisa mengusir junudul batil, tentara-tentara kebatilan itu dengan izin Allah Ta'ala. Kalimatullahi al-ulya, kalau kita bandingkan al-Islam dengan ghairul Islam, Islam dengan agama non-Islam. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih, Allah yang mengutus rasulnya dengan agama yang benar, liyudhhirahu ala dini kullih, untuk memenangkan Islam ini di atas agama yang lainnya. Islam ini pasti jaya, Islam ini pasti menang dengan jaminan Allah Ta'ala. Asyahadatani serta al-afkar al-jahiliyah. Syahadatan yang kita ucapkan itu dibandingkan dengan fikrah-fikrah pemikiran jahiliyah, jauh sekali. Ya. Syahadatan adalah sebuah pondasi yang kokoh. Dengan al-bara' dan al-wala' serta al-afkar jahiliyah ini tidak punya ketetapan sama sekali. Kalimatullah, kalimat Allah itulah al-ulya yang tertinggi, sementara kalimatul ladzina kafaru, kalimat orang-orang kafir itulah rendah. Kalimat tauhid dibandingkan dengan kalimat syirik. Kalimat tauhid adalah mengisahkan Allah dengan sebenar-benarnya,
Sedangkan kalimat syirik adalah menduakan Allah dengan makhluknya. Kalimat taqwa dibandingkan dengan hamiyatul jahiliyah. Kalimat taqwa adalah kalimat kebenaran. Hamiyatul jahiliyah adalah semangat dan kesombongan jahiliyah. Kemudian al-kalimah at-thayyibah dibandingkan dengan al-kalimah al-khabithah. Kalau kolom yang kanan itu adalah sabitah, qawiyah, sementara kolom yang kiri adalah ghairu sabitah wa dha'ifah, tidak tetap dan lemah. Inilah kita tinggal memilih jalan yang mana. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang ingin, silahkan dia beriman, dan siapa yang ingin, silahkan kufur. Iman dan kufur ini adalah pilihan kita masing-masing. Kita diberikan potensi oleh Allah, potensi akal, pikiran, potensi untuk memilih baik dan buruk. Maka silahkan kita memilih yang mana. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada jiwa manusia jalan kepada fujur, yaitu kesesatan, wa taqwaha, ataukah jalan yang mengantarkan kepada ketakwaan. Maka pada saat kita sudah mengetahui akhir daripada jalan yang kita pilih, hanya orang-orang yang tidak menggunakan akal pikiran yang memilih jalan keburukan. Kalau kita waras, menggunakan potensi fitrah kita, maka pasti kita akan memilih jalan Islam dengan dasar dua kalimat syahadat. Itu adalah kalimat yang tinggi, kalimat tauhid, kalimat taqwa, kalimat thayyibah yang tetap dan kokoh dan kuat, yang mengantarkan kepada kehidupan di dunia dan di akhirat dalam keadaan yang bahagia. Inilah, mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu membimbing kita kepada jalan yang benar, jalan yang baik, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu istiqomah dalam hidayah Islam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma ila qamit thariq, nasr minallah fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.